saya akan memprediksi Sandra Dewi, di mana suaminya terjerat kasus korupsi timah sebesar 271 triliun. Wow, gede banget ya. Sesuatu yang tidak disangka-sangka buat kita ya, karena mereka sepertinya orang baik-baik, rumah tangganya ayam tentrem, juga nggak pamer ini dan itu. Tapi tiba-tiba berita ini sangat-sangat membangunkan. Ya kelihatannya baik ya, auranya baik dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya melakukan sesuatu perbuatan yang merugikan negara. 271 triliun itu tidak kecil. Nah, apalagi saat ini di negara Indonesia penduduknya masih banyak yang kemiskinan, yang butuh bantuan. Ini kok orang kaya-kaya kok ya tega-teganya melakukan seperti ini. Manakah perasaan Dewi Sandra saat ini? Sandra Dewi ya, bagaimanakah perasaan Sandra Dewi saat ini? Saya ambil 3 kartu untuk perasaan Sandra Dewi. Rilis, melepaskan. Ada sesuatu yang harus dilepaskan dari apa yang dia miliki. Nah, melepaskan suaminya, tentu juga nanti akan melepaskan harta kekayaannya dan lain sebagainya. Melepaskan ini juga bisa diartikan bahwa Sandra Dewi sudah berusaha ya apa kata nantilah kayak gitu, karena dia sepertinya sudah nggak bisa berpikir lagi, sudah putus asa dan lain sebagainya, pada akhirnya melepaskan terkait dari proses hukum yang berlaku. Kalau dari kartu rilis ini ya teman-teman, kemudian mengapa kamu melakukan hal itu, mengapa perasaanmu seperti itu, apakah kamu nggak berusaha dengan gigih? Ada konflik di sini. Jadi Sandra Dewi ini menyadari bahwa dia saat ini ada pertempuran antara instansi negara kan juga antara suaminya, karena yang berseteru ini adalah pihak negara ya teman-teman, karena sudah merugikan negara sebesar 271 triliun. Setelah itu, tidakkah kamu berusaha untuk bisa meringankan hukumannya? Ada kebimbangan di sini dalam melangkah, dalam memutuskan sikapnya untuk Sandra Dewi ini. Dari wajahnya Dewi Sandra ini memang orangnya kelihatan kalem ya teman-teman. Jadi orang yang kalem ini kadang-kadang selalu banyak pertimbangan-pertimbangan ketika akan melangkah, kurang tak. Nah, di sini juga begitu, dari ketika kartu ini melambangkan Sandra Dewi atau Dewi Sandra tadi, Sandra Dewi, saya pun juga bolak-balik namanya ya. Sandra Dewi sudah apa kata yang akan terjadi untuk suaminya, karena di sini ada simbol rilis dan tentunya dia juga akan kehilangan tidak bisa bertemu dengan suaminya seperti dulu, juga mungkin akan kehilangan kekayaannya di sini karena ada sesuatu yang harus dilepaskan oleh Sandra Dewi ini ya. Sesuatu yang harus dilepaskan. Jadi sesuatu yang harus dilepaskan ini bisa suaminya yang tidak bisa berkumpul lagi dengannya seperti dulu. Kemudian masalah ini juga harus dilaluinya dengan legowo. Kemudian melepaskan di sini yang artinya dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi terkait kasus ini. Karena konflik yang sudah menjerat dari suaminya, yang pada akhirnya dia ada simbol the high priestess. The High Priestess, seorang pendeta wanita membuka buku-buku yang melambangkan adanya keputusan yang masih ragu-ragu, saya harus memutuskan apa, karena di sisi pihak suami saya sudah merugikan negara 271 triliun. Tentunya semuanya itu juga ada bukti-bukti mengapa pemerintah menjerat dari suaminya. Nah, disinilah pada akhirnya dia diberi nasihat, dengarkan suara hatimu. Dengarkan suara hatimu, mana yang harus kamu ambil keputusan, mana yang akan kamu ambil, seperti itu. Dengarkan suara hatimu. Nah, di sini juga ada kabar-kabar dari pakar hukum ya teman-teman. Katanya Sandra Dewi ini juga ada kemungkinan bisa terjerat. Nah, mari kita lihat di sini Sandra Dewi ini nanti apakah terjerat hukum ataukah tidak. Sandra Dewi apakah nanti terjerat hukum ya? Sandra Dewi apakah nanti bisa terjerat hukum? Bukan bisa ya.
apakah nanti akan kejerat hukum ya? Apakah nanti akan kejerat hukum Sandra Dewi? Ada simbol planning perencanaan jangka panjang. Jadi masih belum pasti. Masih belum pasti. Karena masih jangka panjang yang artinya perlu diselidiki lagi lebih dalam apakah Sandra Dewi ini juga tersangkut atau bisa juga ditetapkan sebagai tersangka dan lain sebagainya. Kita tanya mengapa begitu, mengapa tidak bisa diputuskan sekarang, apakah dia bisa diduga sebagai apa yang membantu suaminya atau tersangkut dari korupsi ini. Mengapa? Karena di sini ada simbol buku-buku dan simbol koin yang besar. Seperti yang saya bilang tadi, harus diselidiki dulu, harus ada buktinya dulu. Apakah dia ada keterlibatan dengan suaminya atau tidak. Nah, selanjutnya di sini ada dua cangkir, ini lambang di mana ada kemungkinan Sandra Dewi ada kemungkinan Sandra Dewi tidak sampai kejerat hukum di sini. Ada dua cangkir bersulang. Terus di tengahnya ada simbol malaikat kecil yang melambangkan ada kemungkinan Sandra Dewi tidak akan sampai kejerat hukum terkait kasus ini. Jadi teman-teman, di sini Sandra Dewi sudah berusaha untuk bisa bersabar. Nah, namun Sandra Dewi ini juga ada kebimbangan, saya harus melangkah seperti apa. Artinya bergemuruh, apalagi yang dilawan ini adalah pihak pemerintah yang dirugikan sebesar 271 triliun tadi ya. Makanya ini Sandra Dewi tidak bisa berbuat banyak. Bimbang dan bingung di sini, saya harus melakukan seperti apa. Tentunya ya pasti menyewa pengacara. Cuman untuk melawan dari pemerintah ini tentunya dari pihak suaminya juga susah, sulit. Karena yang dilawan adalah pemerintah. Apalagi mungkin pemerintah juga sudah memiliki bukti-bukti. Makanya ada nominal yang muncul 271 triliun itu tadi. Tapi kalau apakah Sandra Dewi nanti bisa keseret hukum, sepertinya tidak di sini. Karena ada perlu proses yang panjang di sini untuk bisa menentukan Sandra Dewi apakah terlibat atau tidak. Perlu pembuktian di sini, bukti-bukti terkait dengan pembukuan keuangan dan lain sebagainya. Nah, di sini pada akhirnya Sandra Dewi bisa terlepas dari jerat hukum di sini, yang artinya dia bisa hidup bebas walaupun suaminya nanti kemungkinan akan terpenjara. Tapi tentunya harta dari Sandra Dewi ini pasti akan diselidiki lagi. Makanya di sini ada simbol rilis teman-teman, melepaskan sesuatu yang sudah dimiliki. Nah ini ya, melepaskan suami juga melepaskan harta benda, mungkin sebagian atau sepenuhnya ya kita tunggu saja pemberitahuan dari pemerintah. Karena di sini sudah ada simbol melepaskan dan ada simbol peti mati yang tidak bisa berkutik lagi di sini. Karena ya semuanya resiko dari apa yang sudah dilakukan suaminya dan juga resiko dari dia dan anak-anaknya yang sudah menikmati harta dari korupsi tersebut. Semuanya itu tertuai ya teman-teman. Apa yang kamu makan dari hasil halal atau tidak, pada akhirnya juga akan membuat hidupmu ke depannya bisa menjadi ringan atau terbebani. Ya, seperti saat ini. Karena suaminya sudah korupsi, makanya Sandra Dewi yang mungkin tidak mengerti atau sudah mengerti tapi tutup mata, pada akhirnya juga merasakan imbasnya terkait dari perbuatan suaminya itu tadi. Makanya di sini ada simbol berkonflik. Nah, simbol berkonflik ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman, untuk Sandra Dewi ternyata tidak sampai ke jerat hukum. Terus bagaimanakah kehidupan Sandra Dewi ke depannya? Setelah kasus ini berjalan atau setelah suaminya dipenjara, kan suaminya yang menjadi tulang punggung ya. Cuman saya juga nggak ngerti apakah Sandra Dewi memiliki bisnis dan lain sebagainya. Ini saya kurang paham. Tapi mari kita lihat di sini bagaimanakah nasib kehidupan Sandra Dewi ke depannya.
Masih bisakah dia bertahan dengan kemakmurannya? Mari kita lihat nasib Dewi Sandra Dewi ya. Nasib Sandra Dewi setelah suaminya kesandung masalah ini. Ini saya lihat masalah karir dan keuangan Sandra Dewi. Untuk keuangan Sandra Dewi ada simbol 4 koin. Keuangannya menjadi tersendat-sendat jalan di tempat. Dia mewarisi permasalahan-permasalahan yang sudah dilakukan suaminya. Mewarisi ini berarti harta peninggalan, harta pencapaian dari suaminya akan diselidiki lagi. Jadi perekonomian Sandra Dewi akan jalan di tempat ya teman-teman. Selanjutnya terkait masalah keuangan yang selama ini dia kaya raya, hidup mapan, terpenuhi, yang pada akhirnya di otak-atik. Selanjutnya the lovers, kerjasama ada hubungannya dengan kejadian proses hukum yang dialami suaminya. Jadi perekonomian Sandra Dewi akan jalan di tempat sini. Walaupun dia sudah berusaha untuk bisa bertahan, tapi ya akan diselidiki atau akan dicari tahu harta benda milik dia dan suaminya. Karena di sini sebenarnya hartanya banyak sekali, dan itu imbas dari the lovers ini yang ada kaitannya dengan kelakuan suaminya, suami tersayang. Ini untuk masalah keuangan jalan di tempat ya, ada kemunduran gratis untuk keuangannya. Selanjutnya untuk karirnya Sandra Dewi bagaimana? Karena dia sudah diputus kontrak dengan endorse yang terkenal ya teman-teman, tentunya ya nama baiknya menjadi buruk karena kelakuan suaminya. Terus akan berimbas pada dirinya dan anak-anaknya tentunya. Bagaimanakah karir Sandra Dewi ke depannya? Karirnya, nah the wheel, roda berputar, perputaran nasib. Kalau kemarin-kemarin di atas dibuja-buja oleh netizen karena kelemah lembutannya, kebijakan dalam bertutur kata, tidak pamer ini dan itu, waduh netizen oleh muja-muja dia sangat-sangat luar biasa. Tapi tiba-tiba roda berputar kebalik dari atas, langsung dijatuhkan. Ini untuk karirnya Sandra Dewi juga begitu. Karirnya langsung di posisi bawah untuk saat ini. Kemudian karena apa? The Emperor, ada aturan-aturan atau ada proses hukum dari pemerintahan yang sudah menjerat suaminya. Ada simbol The Emperor. Emperor ini simbol dari seorang yang memiliki kuasa memutuskan sesuatu dengan aturan-aturan yang baku. Nah, ini simbol dari proses hukum suaminya ya, yang berimbas pada karir Sandra Dewi. Kemudian karirnya, tapi dia akan gigih untuk berusaha mengoptimalkan apa yang dia mampu, apa yang dia bisa. Ya harus, karena ada anak-anak yang harus dihidupinya. Papanya udah di penjara, ya ibunya yang harus banting tulang untuk menyukupi anak-anaknya. Jadi di sini teman-teman, untuk karir Dewi Sandra langsung jatuh ke jebur laut. Langsung jatuh ke jebur laut yang tadinya tinggi di atas awang-awang, kemudian langsung telbok, tapi dia berusaha untuk bangkit di sini. Kemudian saya ambil kartu satu lagi. Setelah dia berusaha bangkit, apakah dia akan ada peningkatan ataukah masih tetap jalan di tempat? Untuk karirnya akan ada banyak pertimbangan-pertimbangan saat menjalin kerjasama dengan Sandra Dewi. Jadi setelah ada kasus ini, tidak semudah itu Sandra Dewi bisa mendapatkan pekerjaan. Apalagi pekerjaan yang ada kaitannya dengan medsos, karena nama baiknya sudah menjadi buruk. Nah, mungkin kalau pekerjaan yang di belakang layar, yang tidak tampil di medsos mungkin bisa. Cuma di sini ada wisconseller, ketika seseorang atau ketika Dewi Sandra ingin bekerja sama dengan orang lain, di sini orang lain ini mempertimbangkan, pikir-pikir dulu, haruskah saya terima Sandra Dewi ini bekerja di tempat saya? Seperti itu. Nah, kecuali kalau Sandra Dewi sudah memiliki bisnis sendiri. Nah,
tentunya hal itu juga bisa dioptimalkan. Tapi lagi-lagi nggak semudah itu, karena di sini dari pihak-pihak terkait akan mencari tahu harta benda dari Sandra Dewi dengan suaminya ini. Ya tentunya pemerintah nggak mau ganti rugi loh ya. Pastinya hartanya di mana saja akan dikejar. Nah, jadi seperti itu teman-teman nasib dari Sandra Dewi. Dia menghadapi sebuah kejadian hidup yang begitu mendadak, yang tidak disangka-sangka menjadi seperti ini hidupnya. Padahal dulu hidupnya begitu mewah, punya jet pribadi dan lain sebagainya. Sekarang langsung di titik bawah.